Selamat siang Ibu Rani dan teman-teman sekalian yang mungkin menonton video ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa bagi yang menjalaninya. Semoga keadaan Ibu dan teman-teman sekalian dalam keadaan yang sehat sentosa. Perkenalkan, nama saya David Alexander, NIM 150-18-109, dan hari ini saya akan mempresentasikan jawaban serta analisis dari ujian akhir semester Sistem Rekayasa Sipil yang telah saya lakukan. Langsung saja kita menuju pembahasannya. Baik, sekarang kita akan langsung melihat kasus yang pertama berkaitan dengan inventory model. Ini adalah kasusnya. Dan kita ingin mengetahui hubungan antara jumlah pesanan dengan total cost untuk masing-masing kategori diskon dalam kaitannya untuk mencari jumlah pesanan optimal. Ini adalah data yang diketahui dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah dengan metode atau model EOQ dengan price breaks. Kemudian kita bisa melihat bahwa kita diminta untuk menentukan fungsi atau persamaan total cost. Kita ketahui bahwa total cost merupakan forecast cost ditambah setup cost ditambah dengan holding cost. Kemudian kita diminta untuk menghitung nilai Q yang memberikan nilai TC minimum. Kita dapat langsung menggunakan rumus ini. Persamaan ini diperoleh dengan meminimumkan nilai TCY terhadap Y, sehingga kita mendapatkan nilai YM1, YM2, dan YM3. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai TC minimum, namun key tersebut harus berada pada region visible. Kita mendapati bahwa YM1 ini telah di luar batas yang diizinkan, itu sebabnya kita harus mengambil nilai key yang dekat dengan YM1, yakni 99, dan kita hitung kembali TC-nya berapa. Begitu pula untuk kategori diskon 2, karena berada pada region, kita langsung ambil saja nilainya YM2. Dan untuk kategori diskon 3 juga sama demikian. Kemudian kita dapat memplot sebuah grafik dan kita bisa melihat bahwa ini adalah solid line yang merupakan daerah visible dan dashed line yang merupakan daerah invisible atau tidak visible. Kemudian kita dapat melihat bahwa optimal order quantity adalah YM2 sebesar 200 unit. Ini yang akan memberikan nilai TC minimum sebesar $3.520 per tahun. Kemudian ini adalah hasil Excel untuk mengecek jawaban kita. Kita dapat melihat bahwa secara persis Q sama dengan 200 akan memberikan nilai yang paling optimal karena akan memberikan nilai TC paling minimum sebesar $3.520. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa setelah kita mengetahui bahwa nilai Q pada kategori diskon 2 jatuh pada daerah visible, kita tidak perlu lagi menghitung kategori diskon pertama. Karena pada dasarnya jika kita melihat grafik ini, nilai TCYM3 akan selalu berada di bawah nilai TCYM2 dan nilai TCYM2 akan selalu berada di bawah nilai TCYM1. Jadi secara otomatis apabila nilai Q yang meminimumkan nilai TC tersebut jatuh pada region visible, pasti kita tidak perlu menghitung nilai perhitungan yang di atasnya lagi atau kategori yang berada di atasnya lagi, karena tidak mungkin ada nilai TC yang akan lebih rendah daripada nilai TC YM yang bersangkutan. Kemudian kita dapat menentukan bahwa optimal order quantity adalah sebesar 200 unit dengan T0 0,5 tahun, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah optimal pesanan sebanyak 200 unit, frekuensi pembelian 2 kali setahun, dan periode antar pesan 6 bulan sekali. Kemudian untuk kasus yang kedua adalah queuing model atau model antrian. Permasalahan yang dapat dilihat sebagai berikut ini. Kemudian kita ingin mengetahui hubungan antara jumlah server dengan total cost dalam kaitannya untuk menentukan jumlah server optimum. Berikut adalah data-data yang diketahui pada permasalahan tadi. Dan kita akan melakukan pendekatan dengan multi-channel queuing model atau MMS. Pertama, kita dapat menentukan P0 atau probabilitas nol mekanik dalam sistem. Berikut adalah rumus dan contoh perhitungannya. Lalu kita dapat menentukan L atau rata-rata mekanik dalam sistem. Dan berikut adalah rumus dan contoh perhitungannya. Perhitungan yang selanjutnya merupakan perhitungan opsional yang dapat digunakan untuk keperluan analisis. Dan saya tidak akan menjelaskan secara lebih lanjut mengenai perhitungan-perhitungan berikut ini, karena yang paling penting adalah kita dapat menentukan waiting cost-nya dan menentukan service cost-nya. Karena total cost secara keseluruhan merupakan penjumlahan antara service cost ditambah dengan waiting cost.
Dalam Excel kita dapat membentuk tabel berikut ini, dan kita dapat melihat bahwa jumlah server optimum adalah sebanyak 3 yang memberikan total cost paling minimum sebesar 143. Dan berdasarkan grafik berikut ini adalah grafik yang diplot berdasarkan tabel tadi, dan kita dapat melihat bahwa kecenderungannya dengan menambahnya jumlah server, waiting cost akan cenderung menurun hingga suatu titik akan bernilai konstan. Sedangkan service cost akan cenderung terus meningkat secara linear. Hal ini karena service cost merupakan fungsi dari jumlah server secara langsung, sehingga peningkatannya akan terus bertambah secara linear. Sedangkan total waiting cost didasarkan bergantung pada P0 atau probabilitas nol mekanik dalam sistem. Itu sebabnya secara logika dengan bertambahnya jumlah server, probabilitas nol mekanik dalam server akan semakin meningkat. Namun pada satu titik tertentu, probabilitas tersebut akan berhenti atau bernilai konstan karena jumlah server yang ada telah cukup untuk mengakomodasi permintaan yang ada. Dan kita dapat melihat bahwa total cost merupakan trade-off antara waiting cost dan service cost. Itu sebabnya kita perlu menentukan berapa jumlah server yang paling optimum untuk menghasilkan total cost yang paling minimum. Berdasarkan itu, maka jumlah server optimum adalah sebanyak 3 server, dan total cost yang dibutuhkan adalah sebesar 143, sekian per jam. Kemudian ada kasus yang ketiga mengenai decision analysis. Pada permasalahan ini, kita diminta untuk membangun sebuah fondasi yang terdiri atas 10 bearing piles. Dan ada 3 alternatif yang telah diberikan dengan berbagai parameter dan constraint yang ada pada permasalahan soal berikut ini. Kita akan menentukan keputusan terbaik dari berbagai alternatif yang ada dengan konsekuensinya masing-masing. Dapat dilihat ini adalah beberapa hal yang dapat diketahui berdasarkan soal tersebut. Kita dapat mengetahui matriks cost dari construction-nya, delay cost, test cost, dan kita juga tahu probabilitas-probabilitas yang akan terjadi. Dan kita akan menggunakan pendekatan decision analysis menggunakan expected value with sample information atau EVWSI. Pertama, kita dapat menggambarkan pohon keputusan yang dapat saya jelaskan secara ringkas sebagai berikut. Ketika kita memilih no testing, maka kita akan langsung memilih alternatif berikut ini. Sedangkan ketika kita memiliki seismic testing, maka hal tersebut akan mengindikasikan kedalaman 30-40 atau 40-50 terlebih dahulu dengan probabilitas yang ada, barulah kita akan memutuskan alternatif yang dipilih. Kemudian ada test boring juga, maka untuk indicated depth 30-40 dan 40-50 memiliki likelihood yang sama, jadi 0,5-0,5 barulah kita memilih 3 alternatif berikut ini. Kemudian selanjutnya kita dapat menentukan payoff matrix dari total construction, delay, dan testing cost. Ini merupakan penjumlahan saja dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian kita juga dapat mengetahui payoff matrix of opportunity cost atau matriks keuntungan. Pada dasarnya kita menggunakan minimax regret, dan kita dapat menentukan nilai maksimum untuk masing-masing state of nature, kita kurangkan dengan alternatif lainnya, sehingga kita dapat mengetahui apabila kita memilih alternatif ini, bagaimana hubungannya dengan alternatif yang lain. Dan kita dapat menggunakan Bayes theorem untuk menghitung atau mengestimasi posterior probabilities. Langkahnya adalah sebagai berikut, tidak akan saya jelaskan secara lebih lanjut, karena saya ingin menjelaskan mengenai decision theory berikut ini. Kita akan menghitung EV untuk masing-masing state of nature berikut ini. Dan setelah kita menghitung masing-masing ini, maka decision tree-nya dapat dipangkas menjadi hanya sebagai berikut ini. Maka kita dapat melihat bahwa no testing yang paling terbaik adalah kita memilih option B. Namun untuk seismic testing dan test boring, kita masih harus melakukan perhitungan. Caranya adalah nilai maksimum ini kita kalikan dengan probabilitas yang ada, kemudian kita jumlahkan, sama halnya dengan test boring. Sehingga kita dapat memangkas decision tree ini lagi hingga saat ini. Dan kita dapat melihat bahwa total EV yang paling murah adalah kemungkinannya dengan menggunakan seismic testing. Itu sebabnya kesimpulannya dapat kita ambil sebuah keputusan, lakukan seismic testing dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila indikasi menunjukkan kedalaman 30-40 feet, pilih alternatif A. Dan apabila indikasi menunjukkan kedalaman 40-50 feet, pilih alternatif B. Berikut adalah referensi yang saya gunakan selama mengerjakan UAS ini, dan terima kasih banyak pada Ibu Rani dan teman-teman sekalian yang telah menonton, dan semua pihak yang telah mendukung saya, baik asisten maupun
rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih.